Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengaku terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mas Aryanita. Hadir, Ibu. Syifa Agustin. Hadir. Dan Syafia Agustin. Hadir, Bu. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yaitu mengenai perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu lingkungan fisik? Tidak tahu. Jadi, lingkungan fisik adalah tempat di mana manusia hidup. Dalam hal ini sering disebut dengan alam semesta. Alam semesta ini selalu berubah-ubah setiap saat. Hal itu karena ada faktor yang dapat merubah permukaan bumi. Nah, faktor-faktornya itu teman-teman ada yang tahu nggak sih apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang pertama itu ada faktor angin, yang kedua matahari, yang ketiga hujan, dan yang terakhir adalah gelombang air laut. Yang pertama angin. Ini penampakan angin ya. Angin terjadi karena adanya aliran udara. Angin akan selalu mengalir dari daerah yang udaranya lebih dingin ke daerah yang lebih hangat. Angin mempunyai tenaga atau energi. Apabila angin tertiup sangat kencang, maka tenaga angin tersebut sangat besar. Tenaga ini dapat memasak segala sesuatu yang dilewatinya, sehingga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Yang kedua adalah matahari. Matahari, jadi panas matahari dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Panas matahari dan air hujan dapat menyebabkan pelapukan batuan, dapat mengubah bentuk permukaan bumi seperti terbentuknya padang pasir atau tanah baru. Panas matahari juga dapat menyebabkan pohon dan semak-semak menjadi kering, sehingga dapat terjadinya kebakaran hutan. Nah, ini contoh penampakan kebakaran hutan. Yang ketiga ada hujan. Hujan selain banyak banget manfaatnya, hujan juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Air hujan mengakibatkan permukaan air, baik sungai, waduk, ataupun danau tinggi, tergantung curah hujan yang turun. Hal ini mengakibatkan air meluap ke daratan dan sekitarnya, dan menyebabkan banjir. Yang terakhir adalah gelombang air laut. Gelombang air laut dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik daratan. Gelombang laut bergerak dan akhirnya terhempas ke pantai. Gelombang laut yang menerjang pantai dapat mengakibatkan penyusutan pantai yang disebut abrasi. Abrasi ini dapat merusak ekosistem pantai seperti batu karang, kerang, dan pohon kelapa. Selanjutnya kita akan membahas penyebab lingkungan fisik. Nah, itu dapat menyebabkan bencana alam. Di sini anak-anak tahu nggak bencana alam apa aja yang terjadi karena lingkungan fisik? Ayo coba tebak. Tanah longsor. Ya, betul, Chelsea. Ada yang tahu lagi? Banjir. Kenapa, Marsha? Banjir. Ya, masih betul. Siapa tahu? Angin topan. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Emang iya?
Jadi, perubahan lingkungan fisik dapat menimbulkan peristiwa alam, yaitu yang pertama ada erosi, yang kedua ada abrasi, yang ketiga ada banjir, dan yang keempat ada tanah longsor. Yang pertama erosi. Erosi adalah pengirisan batu dan tanah oleh tenaga air atau angin. Secara fisik, dampak erosi menimbulkan perubahan lingkungan. Salah satunya adalah sedimentasi yang terjadi oleh tunggu bentar. Jadi dampak erosi menimbulkan perubahan lingkungan. Salah satunya adalah sedimentasi atau endapan. Umumnya erosi terjadi di daratan. Erosi yang terjadi oleh tenaga air dapat menyebabkan terkipisnya batuan-batuan di pantai. Erosi yang terjadi oleh angin bisa membawa pasir ke tempat lain dan dapat juga menjadi gundukan bukit di tempat lain. Reboisasi merupakan salah satu pencegahan erosi. Jadi reboisasi itu merupakan penanaman pohon kembali pada hutan yang gundul. Yang kedua ada abrasi. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh aktivitas gelombang air laut yang mengikis tanah dan batuan di bagian tepi pantai. Abrasi dapat menyebabkan kerusakan batuan karang dan kemungkinan di tepi pantai air laut masuk ke dalam air tanah sehingga air tanah menjadi asin. Yang ketiga itu adalah banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Terjadi banjir dapat disebabkan oleh faktor alami dan manusia. Curah hujan yang deras dan lama memicu terjadinya banjir. Namun, ada juga yang disebabkan oleh manusia, yaitu salah satunya membuang sampah sembarangan ke sungai. Hal tersebut mengakibatkan tersendatnya aliran air sungai. Sehingga terjadinya penumpukan dan penyebab banjir. Yang terakhir adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa pergerakan batuan dan tanah, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar karena dari permukaan tanah. Biasanya terjadi di tanah yang miring dan tanah yang gundul. Penyebab tanah longsor adalah keadaan tanah yang labil, tidak adanya tumbuhan di tanah yang miring, erosi karena air, dan gempa bumi. Itu adalah materi mengenai lingkungan fisik terhadap daratan. Di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi tersebut? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Tidak. Oke. Jadi selanjutnya Ananda dipersilakan untuk mengerjakan kuis yang akan dikirim melalui WA. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.